Hai teman-teman, balik lagi di Poni Podcast Nitya, edisi Poni Lurus Podcast Nitya, lucu tapi serius. Masih dengan Opi Brata. Yeay. Segmen yang sebelumnya itu kita udah ngomongin soal tarot secara umum ya Mak ya. Kita udah ngomongin kayak sebenarnya tarot itu apaan sih, sakti apa sih tarot itu, dan kemarin juga udah sempat dijelasin kalau ternyata tarot itu bukan kartunya yang 100% sakti, tapi si tarot readernya juga yang harus bisa baca kartu dan si orang yang dibaca yang harus memberikan trust juga sih ke kartu itu sehingga kartu itu bisa kerja. Dan karena dari kemarin juga dari sebelum-sebelumnya aku udah penasaran juga sama si kartu ini, kita kayaknya akan langsung ke kartunya Mak ya. Kita akan jelasin tentang si kartu. Ini ada 2 kartu. Jadi ini kartunya Mama yang lama dan itu yang baru gitu. Kartu tarot tuh kalau nggak salah ada 78 ya? 78 kartu. 78 kartu. Nah, si 78 ini gimana sih? Maksudnya kayak sama ada pembagian-pembagiannya kah? Ada kelompok-kelompokannya kah? Ada. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang kartunya. Tapi ini adalah hal pertama yang akan kita pelajari sebelum kita buka sesi tarot atau sebelum kita istilahnya mencetuskan diri sebagai seorang tarot reader. Tapi sebelum itu kan ini kembali lagi mau ngingetin ya kalau tarot ini sebenarnya bisa dipelajari oleh siapapun. Tapi ya tergantung tadi itu juga ya cara bacanya gimana, intuisi dan kepekaan masing-masing orang gitu. Nah, sekarang Upi mau sharing nih mumpung ada di sini kan. Ayo Mak, gimana? Oke, kita pakai kartu yang mana ya? Nitya mau pakai yang mana? Yang mana aja boleh. Yang kita pakai yang ini aja. Yang kita ini kasih dulu. Kehormatan untuk si kartu lama yang kayak membantu aku banget. Ini Kita pindahin aja. Oke, pindahin ke situ. Kita akan lihat kartunya. Nah, kartu. Soalnya kan kalau kita mau narot juga ya kita harus tahu dulu kartunya. Kita tidak kenal maka kita tidak sayang. Oke, jadi gini, kalau untuk kartu kita lihat dari ukurannya dulu ya. Ini lebih besar ya dari kartu-kartu yang kita tahu atau kartu kartu remi gitu. Lebih besar. Berarti kartu tarot tuh lebar gitu lebih panjang juga. Nah, di kartu tarot ini sendiri dia tuh terbagi dari atas 78 buah kartu yang mana masing-masing kartunya itu punya arti tersendiri. Tapi dari 78 itu dia juga terbagi menjadi 2 kelompok. Ada yang disebut arkana mayor dan arkana minor. Arkana mayor dan arkana minor. Apa itu? Supaya lebih jelas kita akan ambil contohnya ya. Mungkin aku bisa temuin arkana mayor dan minor. Oke, jadi kartu ini kalau untuk orang yang, maksudnya kalau untuk tarot reader itu pasti udah tahu ketika kita beli kartu ini dia itu sudah akan di-pack secara acak. Jadi nggak yang jadi kita nggak tahu yang mana arkana mayor, nggak tahu minor. Makanya kalau untuk yang baru belajar atau pemula itu harus tahu dulu, harus cari dulu artikel. Aku saranin cari dulu artikel tentang tarot itu apa, cara bacanya gimana, jenis-jenis kartunya sampai akhirnya kamu beli. Jangan beli dulu baru belajar pusing sendiri yang mana. Jadi kayak harus riset dulu ya sebelum beli. Arkana mayor itu jumlahnya 22 kartu tapi numberingnya dari 0 sampai 21. Iya. 0 sampai 21. Kemudian kalau untuk yang arkana minor itu terdiri dari 56 kartu yang dimana itu ada terbagi jadi 4 lagi. Kita ngomongin arkana mayor dulu aja ya. Oke. Oh, berarti arkana minornya dibagi lagi nanti? Dibagi lagi. Arkana mayor dulu lah. Arkana mayor dulu agak pusing kayak pelajaran IPS gitu ya. Untuk arkana mayor ini sendiri kayak tadi aku bilang numberingnya 0 sampai 21. Contoh-contoh kartunya itu di sini ada ya. Nah, ini adalah kartu nomor 18, The Moon. Gini. Kayak beauty blogger dong. Ini The Moon, ya nanti mungkin kita lihat lebih jelas ya. Terus ini nomor 12 ada The Hangman. The Hangman, orang yang terbalik. Terus mana lagi ya kartu arkana mayorku. Oke, this is my favorite cards. Ini kartu The Wheel atau kadang disebut Wheel of Fortune. Berarti bagus artinya. Oke, ntar kita ngomongin arti tuh bagus ntar aja ya, nanti ya. Bagus nanti aja. Gambar dulu. Kita gambar dulu.
soalnya fortune gitu kan bagus. Nah, gitu. untuk kartu Arcana Mayor ini sendiri sebetulnya dia itu memperlihatkan tentang perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, kartunya yang numberingnya 0 itu atau kosong itu nama kartunya adalah The Fools. Jadi dimana kita tuh kayak bener-bener lagi bersih banget. Ada banyak pilihan di sekitar kita yang akan kita pilih sehingga nanti mencerminkan kita sebagai orang yang seperti apa. Itu adalah kartu The Fools yang dimana dia tuh bener-bener pure banget. Lalu masuk ke kartu 1 itu The Magician, atau itu sudah mulai menciptakan sesuatu, sudah mulai memilih, sudah mulai berinteraksi dan lain-lain. Jadi kartu Arcana Mayor itu biasanya disebut juga dengan Trump deck atau kartu Trump, yang itu artinya kalau orang-orang ada beberapa pengertian yang menyebut bahwa kartu Arcana Mayor itu mempunyai arti yang lebih dari si Arcana Minor, tapi aku lebih memahami dia sebagai kartu yang berarti general aja gitu. Jadi Ya, seperti mayor, jadi lebih luas, lebih general lebih gitu lah ya. general, iya, betul. Orang awam kayak aku. Betul, dan bener-bener kalau misalnya tarot reader yang nonton juga pasti tahu gimana arti-arti per kartu itu, dan kalau kita sadari dia tuh bener-bener kayak dengan hidup kita gitu loh, dari nol mulai kayak mulai sesuai ngapain. dengan perjalanan hidup gitu. Bener, ya, sesuai kayak dengan dari perjalanan kita hidup. yang masih kecil, masih ya kayak tadi yang full itu yang kayak Iya, masih masih kosong, pure banget, masih kemudian kosong banget gitu. sampai kedua-dua itu. Oke. Kan kartu 21. Kartu 21. Terus berikutnya kita akan masuk ke Arcana Minor. Tadi Arcana Minor itu punya 56 buah kartu, tapi itu terbagi jadi 4 kelompok lagi. 4 kelompoknya itu biasa dikenal dengan kartu Wands, tongkat, Wands, oke. cups atau Cups. piala, atau kayak yang kalau yang tahu zaman-zaman dulu kerajaan minumnya pakai piala Ya. gitu. Terus yang ketiga swords atau pedang, dan yang keempat pentacles atau kadang disebut koin. Itu ya seperti koin, itu logam lah ya. Kita akan coba cari satu persatu dulu ya. Yang mana swords, yang mana. Ini karena tadi aku bilang kartunya itu ngacak, jadi ya memang terus teracak seperti itu. Aku tidak pernah kayak nggak pernah ngurutin ngurutin kartu itu sendiri, biarin aja dia ngacak. Malah jauh lebih bagus lagi ketika dia sudah teracak dengan sendirinya, apalagi dia sudah teracak akibat dari orang yang udah Sempet sempet narot. narot tuh lebih enak lagi gitu loh. Jadi kayak tadi aku bilang di 4 kategori ini, Wands, Cups, Swords, dan Pentacles itu masing-masing punya 14 buah kartu. Jadi dia itu hitungannya kayak kartu remi yang kita tahu. Iya. Jadi ada kartu 1 Ace atau kartu As sampai 10. Terus kalau remi kan punyanya Jack, Queen, Kings. Sementara kalau ini punya 4. Ada Knight atau Ksatria, terus juga ada Page itu sama kayak Jack gitu ya. Terus ada Queen tetap dan King tetap. Jadi cuma nambah satu aja sih Knight itu sendiri. Jadi masing-masing punya 14 dikali 4 56. Tambah 22 78. Berarti nggak yang kayak asal gambar-gambar Nggak gitu kayak asal. aja. Nah, ini kita liatin ya. Yang ini aku ambil yang Queen of Wands ya. Queen Nanti- of Wands. Queen of Wands. Nah nih, Oke. jadi gini, untuk teman-teman yang mungkin baru belajar juga, nanti bakalan mudah banget ngafalin kayak aku tuh. Tadi Nitya sempet nanya, ini kartu apa sih Mak? Kok nggak ada tulisannya? Kita nggak butuh tulisan untuk tahu itu apa. Kebetulan kalau Queen, Page, King, sama Knight itu punya tulisan, dan si Arcana Mayor juga semua punya tulisan. Tapi si kartu Arcana Minor yang Wands, Cups, Swords, dan Pentacles yang dari Ace sampai 10 itu tidak ada tulisannya. Bagaimana cara kita tahu? Dari gambarnya. Baiklah, berarti yang ada tulisannya berarti udah pasti dia kartu Arcana Mayor. Arcana Mayor dan King, Queen, Knight, Queen, Knight. Page itu Oke. yang punya tulisan. Oke. Tapi Arcana Minor yang dari 1 sampai 10 itu tidak punya tulisan. Dan saya nggak butuh tulisan lagi karena udah bukan newbie gitu. Not Sombong. also a professional, bukan Sombong. profesional juga, masih tetap belajar. Mas tetap belajar, cuma Tapi lebih bukan lama aja newbie. daripada bukan newbie. Nah, ini yang Wands. Nah, gimana kita caranya? Yang ini kan udah ada nih bacaannya, ini Queen of Wands. Oke, kita kita lepas tahu. yang ini tahu. Sekarang kita lihat yang Cups. Ini aku punyanya yang 8 of Cups. Cara lihat berapa jumlahnya, kamu boleh
lihat dari atas, di atas dia pasti bakalan punya dari 1 sampai 10 itu pasti bakalan punya number, maksudnya akan ditulisin nomornya. Oh ini ya, pakai kayak Romawi ya. ada Romawi di atasnya yang hitam ini loh, iya. teman-teman. Itu nomor itu kan 8. Cara lihat cups atau yang lain-lainnya adalah dari gambarnya. Nah, ini ada piala dan di sini juga berjumlah 8. Tuh piala tuh. Oh iya, jadi ini loh teman-teman nih. Ini nih gambar-gambar cup. Ini gambar Cups. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini namanya Age of Cups. Jadi ketika ini keluar aku udah tahu. Kalau Nitya nggak tahu main kartu apa, nggak ada tulisannya. Jelas dia nggak tahu. Tapi kalau aku tahu, oh ini sudah kartu cups. Oh ini kartu apa, ini kartu apa dan lain-lain gitu. Nah, itu cups. Kalau yang tadi yang Queen of Wands itu bentuknya tuh gini, tongkat. Tongkat ini nih yang lurus ini. Dan dari kayu gitu, dari kayak ranting pohon gitu. Dan ada pohon. Tulisannya di bawah sini. Nah, itu karena dia Queen kan, Queen of Cups, jadi ada tulisannya. Oke, mulai paham. Aku seneng kalau ada yang paham. Mulai kalau paham aku seneng banget. Nah, ini yang swords, gampang banget liatnya karena dia itu senjata pedang, gitu. Tapi ini karena pantas jadi kayak ada beberapa, nggak cuma satu yang ada pedangnya. Yang lain juga ada pedang. Nah, ini karena dia king, kayak tadi aku bilang king, queen, page sama knight pasti punya tulisan yang ini ditulis King of Swords. Tapi yang lain yang dari 1 sampai 10 nggak punya. Cara lihatnya sama seperti tadi lagi. Lihat Romawinya, lihat gambarnya apa. Jadi kalian tahu itu kartu apa gitu. Itu yang swords, terus ini yang pentacles. Pentacles atau koin. Ketemu nggak koinnya di mana? Yuk lihat koin ini. Bukan. Ini. Iya dong. Bego banget. Jadi koinnya tuh ini. Ini di atas nih koin lo nih. Bulat-bulat lihatnya. bilangnya ini dong. Ini lo cermin gila. Lihatnya di atas, terus Romawinya lihat di atas. Ini Three of Pentacles or Three of Coins gitu. Nah, itu penjelasan kartunya, nanti kita bisa lihat-lihat lagi ya. Mungkin ntar kita lihat-lihat lagi yang mana yang Pentacles, yang mana yang aku bilang kayak yang Wands sama Swords kan kita belum lihat tuh kartu yang decknya 1 sampai 10 kan. Terus, nah kartu ini kita ngomongin elemen berikutnya. Elemen. Wah, kartunya punya elemen dengan avatar doang. Betul. Air, bumi, api, udara. Jadi si Arcana Mayor itu sendiri tadi juga punya elemen, tapi karena dia itu kartunya sudah maksudnya dia itu memperlihatkan hal secara general, elemennya itu jarang banget kita pakai. Yang pakai elemen biasanya aku selalu elemen itu selalu aku kaitkan dengan si kartu Arcana Minor ini sendiri. Kayak tadi Arcana Mayor berarti jarang pakai elemen. Iya, tapi mereka punya elemen, tetap punya elemen. Agak ribet, tapi kalau sudah baca dan aku mulai paham. Sudah nonton, sudah bisa memahami. Aduh, habis ini all shop tarot langsung rame ya harusnya ya. Oke, elemen tuh gimana tuh ya elemen? Oke, kita ngomongin elemen ya. Nah, tadi kan kayak yang aku jelasin, kita punya wands atau tongkat, kita punya cups atau piala, ada swords ya boleh, swords dan koin. Nah, ini nih empat-empatnya ini punya elemen. Yang pertama, si wands ini elemennya itu adalah elemen api. Ingetin ya, api. Si cups ini adalah air. Gampang sih ya. Kalau si pedang itu udara elemennya. Mungkin karena ketika kita hempes, jadi ada kalau si tongkat bisa kayak obor. Aduh, ingetinnya gitu iya, betul. Obor, ingetinnya api, gitu. cup, air, si pedang, si sword itu apa tuh? Udara. Dan si pentacles itu atau si coins itu jelas logam. Udah pasti, udah kelihatan banget kayak ini tuh bener-bener ya udah relate banget sama kehidupan kita nyata, dan ini bukan yang main-main mistis-mistisan atau pakai hantu-hantuan atau musyrik, itu enggak ya. Ini semuanya betul-betul ilmiah. Iya bener. Nah, si elemen ini nanti akan dipakai ketika kita menjawab pertanyaan, terutama pertanyaan-pertanyaan yang bersifat yes or no question. Si gitu. elemen ini akan dipakai. Jadi ketika ada orang yang tanya, Kak, apakah aku bisa balikan dengan dia? Satu yang aku lihat pertama itu adalah adalah pertanyaan saya waktu saya naruh sama dia tahun 2015.
Jadi yang akan pertama aku jawab adalah oh bisa atau oh enggak. Oh ya, Atau yes no question yes pokoknya or ya. no question. Atau kadang kita perhalus lah ya. Kadang aku jawabnya perhalus, dia atau orang-orang yang sudah pernah nonton aku pasti tahu bahwa aku akan selalu menjawab dengan sangat Sangat panjang, halus, sangat halus supaya nyampe di orangnya itu enak, Iya. supaya klien aku balik lagi, Enggak yang cuma balik lagi. enggak kamu nggak bisa nih, nggak usah cari lagi. No, that's not my style. Bitch, get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Nah, kita ngomongin gimana sih si elemen mana sih yang bisa ngomong yes dan elemen mana yang bisa ngomong no, gitu. Oke. Tapi yes or no ini bukan berarti si yes is a positive, si no is a negative. Negatif, Bukan, oke. tergantung pertanyaannya. Pertanyaannya. Kalau pertanyaannya, apakah aku akan mati Kak tahun ini? Iya, Atau keluar no, berarti kan No-nya si no yang bukan negatif kan, dia Iya, positif iya. kan gitu. Oke. Nah, jadi kayak tadi kan udah ada api buat si wands, air, si cups, sword, si udara, dan logam si pentacles. Untuk yang punya elemen yes, aku sih lebih suka bilangnya yes ya, bukan positif negatif. Mungkin kadang beberapa articles ada yang menyebut positif negatif, maka tadi aku lurusin. Yes nggak selalu positif, no nggak selalu negatif. Untuk si api dan si udara atau si wands dan swords itu punya elemen yes. Api dan Udara itu yes nih yang berseberangan. Si nomor 1 dan nomor 3, si kartu kelompok 1 dan kelompok 3 itu punya elemen yes. Dan Udara. si Aku coba air, mengingat nih, guys. oke, si air dan si logam atau pentacles itu elemennya no, atau akan menjawab no gitu. Nah, cara kita lihat secara umum ya, kita lihat secara umumnya gimana tuh sih cara aku baca mana yang yes, mana yang no gitu. Kita lihat aja nih. Seandainya ada kartu yang keluar, kamu bisa bantu aku nggak bisa, cari-cari bisa. ya? Sekalian kamu belajar Oke, gitu, mana cari sih kartu kartu apa? Cari kartu apa? Aku butuh pentacle 1, terus cups 1 sama wands 1. Wands itu tadi kayu ya? Iya, wands atau swords boleh. Oke. Yeay, aku lulus Yeay. tahap 1 guys. Aku udah Jadi bisa kita tahu. akan punya ini. Kita punya ini. Nanti kita ingetin ya. Yes, ini ya. yes. Nih, aku akan liatin. Kita punya, waduh susah nih. Kita punya page of cups. Nih guys, nih. Page of cups. Ini ada cupnya nih. Cups. Page itu tadi yang aku bilang kayak Jack ya. Jadi dia tuh cuman kayak remaja pemuda gitu. Terus, sorry. Iya, page Ya, of ya. cups. Yang ini page of wands. Masih Ya, sama-sama page, tapi dia wands. Terus yang ini six of pentacles. Ini lo bulat-bulatnya yang kuning-kuning Bulatnya ini lo guys. six of pentacles. Oke. Oke. Nah, jadi kalau seandainya ada orang nih yang mau nanya, kalian boleh pikirin ya. Ini gratis. Gratis. Kalian pikirin pertanyaan. Sekarang aku jawab apakah ini Oke, yes oke. or ini no. Oke, sekarang teman-teman tanya ya dalam hati nih, misalkan nanti jawaban yes atau no-nya dari Ovi. Di Aku sini, juga mau nanya nih, aku mau betul. nanya. Boleh pikirin apa aja dalam hati ini. Udah. Bonus terserah mau dipikir sebagai have fun atau bener-bener mau nanya serius, terserah. Jadi aku akan jawab apakah itu yes atau no. Oke. Apapun pertanyaan kalian sekarang aku akan jawab. Cukup yes no-nya dulu Ya, aja ya, 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 bukan udah langsung ke arti kartu. Oke. Nah, Sudah, aku sudah punya oke. pertanyaan. Siap. Sudah? Oke, jadi di sini jawaban dari pertanyaannya, tapi pertanyaannya must be yes or no question ya, Iya. harus yes or Tapi no ini kan aku question. yang ngambil kartunya ya. It's okay, nggak It's apa-apa. okay. Energimu kan kita diterima. contoh dulu ya. Energimu diterima. Tapi kalau biasanya di praktek mama itu si klien yang ngambil kartu Si kan kalian yang ya. ngambil. Tapi bisa juga aku langsung. Nanti kita akan jelasin Oke, juga. ini berarti untuk aku aja ceritanya. boleh nih ya. boleh untuk Oke. aku atau teman-teman juga masih boleh. Tenang-tenang. Udah. Oke, ini untuk Nitya atau teman-teman juga boleh. Ini jawabannya adalah no. Aduh, mulai dah mukanya itu. Tapi Kayak ya, tapi kecewa. tapi ini bukan baru dia temanku, jadi aku bilang enggak ya. Ini pertanyaan ini aku udah tahu sebenarnya kalau Akan it no. must be no, rata-rata be no. tuh kemungkinan No. besarnya akan no, dan ya udahlah. It's okay. Ini kan Oh no, why? Kenapa no? kenapa no? Sekarang kita lihat dulu. Tadi teman-teman ingat yang mana ya ke arah yes, yang mana yang ke arah no. Yang ke arah no itu si logam, betul. sama Ingatin si logam si logam sama si kayu. kayu no. Kok kayu apa? Cups. Cup. Oke, si air dan si logam, pentacles dan cups. Oke. Terus sekarang kita punya wands. Wands-nya Satu wands satu itu doang. adalah yang yes.
Bukan berarti gara-gara aku punya 2 kartu dengan elemen no, hasilnya langsung no. Bukan berarti seperti itu, tapi aku akan tetap lihat dari numberingnya mereka. Aku akan hitung. Nah, di sini pegang. Kita punya Page of Wands. Jadi Page of Wands itu adalah numbering kartu ke-11. Oke. Jadi ini- dia punya jumlah 11. Oke. 11. Ingat ya, hitung. Sekarang matematika kita diuji nih. Banyak pelajaran yang kita bisa dapat di tarot. Tapi kan ini Matematika juga. tahu 11-nya kan dari ya sudah dipelajari kan. Yang sudah ya. dipelajari. Jadi gampang banget pelajarinya. Tadi ada Ace sampai 10, 1 sampai 10, habis itu Page 11, Knight 12, Queen 13, King 14. Gampang banget. Jadi dari si anak yang kecil dulu, habis itu si satrianya, mamanya, bapaknya, udah Oke, gitu aja. siap. Dan Terus ini itu tadi 11. 11. Sekarang di sini kita juga punya Page of Cups lagi, 11 lagi dong. Oke. Kalau keluar 2 kartu ini Udah aja, seri, wah, kan? 50, 50, 50 apalagi seri. ditambah itu. Tapi karena aku selalu sesi normalku atau sesi standarku untuk naruh pakai 3 kartu, datanglah si kartu logam ini. Yang mana kartu logam ini adalah ke arah no juga. Temennya dia berarti, Temennya grupnya si dia Cups berarti. ini betul grupnya dan berjumlah 6. Jadi 11 ditambah 6 17 sama si 11 lebih besar si 17. Jadi ini menjadi Oh no. my god, baiklah berarti sampai di sana Gitu. tuh kita sudah bisa mengambil kesimpulan kalau Bisa. membaca tarot ini bukan sekedar ini gambarnya artinya apa, enggak, ternyata semua elemennya bisa dibaca, nomornya, Bisa. kemudian kartunya itu apa, Apa. apakah dia tadi tuh si apa elemennya apakah dia tanah, terus logam atau air atau api. udara atau api itu. Terus Tanah. terus dia dia mayor atau Minor dan minor lain-lain. itu. Jadi gini ya teman-teman, Gila sih. untuk si kartu pertama ini yang aku bilang dari Rider Waite Smith itu, dia ini tuh nggak main-main. Ini tuh ada artinya, gambarnya apa, pewarnaannya juga punya artinya. Tapi aku memang nggak terlalu mendalam tentang itu. Aku punya sih beberapa pengetahuan tentang itu, cuman karena aku nggak tahu secara mendalam, so aku nggak jelasin supaya nggak salah. Jadi kalau Iya, teman-teman iya. memang ada yang tertarik Tertarik, banget ya sampai ke belajar aja silsilah kartunya, silakan bebas lihat sendiri artikel apapun boleh gitu. Oke. Nah, kayak tadi jadi ini kayak jadinya no. Nah, kalau seandainya tadi di sini di bagian yang di bagian yang no, kita nggak punya Page of Cups, kita punyanya yang lain, yang Three of Pentacles. Itu kan 6 ditambah 3, jumlahnya 9. Coba. Iya. Sementara si Page of Wands tetap 11, jadi bisa yes hasilnya gitu. Jadi nggak selalu ketika kita nemu 2 kartu yang berelemen no, hasilnya langsung no. Nggak selalu, kita tambahin dulu, jumlahin dulu, masih lebih besar nggak dari siang. Yes gitu. Berarti benar kata Opi tadi, kalau kita mau belajar tarot kita emang harus research dulu ya semuanya, kayak semuanya. dibagi menjadi berapa kartu, tadi ada 2, kemudian tadi yang minor juga dibagi 4 lagi, terus ada elemennya gitu. Jadi dalam kartu tarot ini ternyata ya dia nggak cuma gambar doang gitu loh guys. Jadi pantas kalau aku tanya dia, "Ma, apa artinya kartu jantung ada pedangnya gini?" Dan dia nggak bisa jelasin nggak karena bisa. tergantung pertanyaannya. Tergantung pertanyaannya, bener banget. Tergantung pertanyaannya, terus tergantung temen kartunya karena biasanya pakai 3 kartu. Iya. Oh iya. Gitu. Karena sekompleks itu Sekompleks ya. itu. Pantas gitu. kamu capek kalau naruh. Capek karena kita harus lihat dulu, wah ini tambah ini apa, ini gimana, terus ngejelasinnya gimana gitu. Dan aku potong Mak, terlepas dari isi kartu itu, kenapa bisa orang itu ngambil kartu ini atau aku ngambil kartu ini dan Mama ngambil kartu ini, tuh berarti kembali ke energi lagi. Iya, kembali ke energi. Jadi energi ketika kita udah ngobrol, energinya udah kayak kalau kita ibarat ombak tuh udah kayak biur. Itu bisa dirasain aja gitu loh. Mungkin untuk teman-teman yang bisa tarot dan begitu juga dia indigo, wah itu dia bakalan kayak jendela liatnya. Ya itu kan kita my ngomongin God. secara spiritual Iya, ya, tapi ini kita ngomongnya secara ilmiah. Kita energinya kita rasain aja. Oh dia cerita dari yang awalnya dia begini, terus akhirnya gini Kak, gini lebih lebih bahasa tubuhnya lebih terbuka. bahasa tubuhnya gitu. lebih terbuka sama kita, energinya makin masuk sampai aku juga salur ke tarotku Iya. karena aku dengan tarot jadi satu. Iya. Akhirnya ketika dia ngambil hasilnya sangat perfect, bakalan sangat sempurna.
Makanya nggak jarang aku ketemu klien yang kok besar, kok rasanya pas gitu. Pas banget. Dan aku juga, jadi kita sebagai tukang tarot tarot reader, Kita nggak tukang bapak. nggak boleh menaruh diri kita itu sebagai Tuhan yang harus selalu benar dan tidak mau bilang maaf. Kita kan nggak tahu nih kondisi kita seperti apa, atau bagaimana tadi kita ngasih soul si kartu ini, atau mungkin kita salah mengobservasi keinginan si pembaca tarot. Once ketika kita salah, just say sorry, berarti aku nggak fokus, atau sesi kita hari ini gagal. It's okay, it's okay. Ya, tapi benar juga kan, karena kita bisa aja pada saat itu kita nyongkel masa depannya yang belum terjadi, makanya nggak sesuai sama dia. Ih, kok gini? Berarti memang harus penting minta maaf. Tapi saya pernah punya pengalaman tentang itu. Nanti kita ceritain nanti ya. lebih lanjutnya Lebih kita lanjut kita ceritain di segmen yang selanjutnya deh. Tapi itu tentang kartu yang hari ini, dan ini kartu mama yang baru juga kurang lebih sama ya. Sama banget, cuman tampilannya aja yang berbeda, lebih modern, dan dia memberikan soul yang lebih baru gitu kepada kartu yang dia bikin juga. Oke. Kayaknya cukup ya, teman-teman, buat yang mau belajar tarot. Jadi tidak segampang itu, tapi tidak sesusah itu juga. Jadi kembali lagi buat teman-teman nanti yang mau berkonsultasi untuk pingin tarot gitu, boleh hubungin Opi Brata ya. Nanti kita tulis di tombol deskripsi di bawah. Atau pingin tanya juga sama Doi, gimana sih sebenarnya belajar tarot, boleh juga ya. Boleh banget. Dan kalau mau konseling juga bisa, karena kebetulan kita berdua juga adalah salah satu dari psikologi juga, jadi teman-teman bisa boleh sharing dan bisa sebagainya. banget, Dan di video selanjutnya nanti kita akan lebih bahas lagi tentang praktek di tarot itu. Dan aku juga penasaran sama di tarot barunya Opi ini, apakah sebenarnya ada kartu yang baik atau kartu yang buruk? Nanti kita di segmen selanjutnya ya. Dan makasih banyak teman-teman udah mau nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga ke teman-temannya. Dan ditunggu video selanjutnya. Dah.